Seketika nama Kaisang dan Erina menjadi rusak karena ulah mereka sendiri yang tidak peka dengan kondisi yang terjadi. Flexing tidak pada tempatnya akhirnya menjadi malapetaka. Kalaupun Kaisang ikut pilkada, peluang menangnya sudah tidak ada. Kaisang selesai, bahkan kehebatan Jokowi pun tidak akan bisa membantu. Kaisang ibarat bunga yang sudah rontok, mau disiram berapa kali pun tetap percuma. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Seaword. Perjuangan rakyat dalam bentuk demonstrasi di jalan dan protes di dunia maya akhirnya membuahkan hasil yang manis. Pemerintah dan DPR terpaksa tunduk pada tekanan dari rakyat. Sebenarnya ini bukan salah rakyat. Mereka berhak ngamuk ketika ada yang mau mengakali putusan MK yang berakibat Kaisang bisa lolos dan koalisi Kim tetap lawan calon independen yang lemah. Pada hari Minggu kemarin, Komisi 2 DPR bersama KPU dan pemerintah sudah setuju dengan peraturan KPU atau PKPU nomor 8 tahun 2024 yang mengakomodasi putusan MK. Ada dua putusan MK yaitu nomor 60 dan 70. Yang nomor 60 berhubungan dengan ambang batas parpol menjadi 7,5% untuk Pilkada Jakarta. Yang nomor 70 berhubungan dengan batas umur calon kepala daerah. Dengan demikian ada dua hal besar yang terjadi. Yang pertama, Kaisang out dan selesai sampai di sini. Putusan MA gugur. Kaisang tidak bisa nyalon. Umurnya masih kurang beberapa bulan. Yang kedua, koalisi Kim Plus harus gigit jari karena pertarungan di Pilkada Jakarta makin ketat. Ridwan Kamil tidak akan bisa tenang karena lawannya muncul bakal lebih berat. Belum lagi dia sedang dihajar musibah gara-gara cuitan lamanya di Twitter yang sangat merusak citra positifnya selama ini. Pernah nggak kalian bayangkan gimana perasaan seorang Jokowi begitu tahu perjalanan politik anaknya harus terhenti? Sebagai orang tua yang penuh kasih sayang seharusnya sedih ya. Apalagi rakyat sudah tahu betapa sayangnya Jokowi kepada anak-anaknya sampai-sampai terjadi kegaduhan luar biasa. Bukan cuma sedih sih, tapi mungkin sangat murka. Jokowi saat ini dianggap banyak orang sebagai sosok haus kekuasaan dan bahkan penuh kelicikan. Demi mempertahankan dan memperpanjang kekuasaan, apapun rela dilakukan. Ketika orang yang ambisinya kelewat batas, di saat dia gagal, pasti akan frustrasi, tidak bisa menerima kenyataan dan marah besar. Jokowi dianggap sakti oleh banyak pendukungnya. Ada semacam rumus, siapapun yang di-endorse dan didukung oleh Jokowi pasti akan berhasil. Mereka membanggakan survei kepuasan Jokowi yang katanya 80% itu. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, sekarang tinggal berapa ya? Apakah tidak ada lembaga survei yang berani bikin survei terbaru? Mungkin mereka tidak bakal berani, karena kalau misalnya angkanya tinggal 20%, wah, bisa makin ngamuk. Kita kembali lagi, anggap saja angka kepuasan Jokowi 80%. Inilah yang membuat Jokowi dianggap sakti. Apalagi di Pilpres, Prabowo Gibran menang. Jokowi disebut presiden terhebat, banteng saja bisa dijatuhkan. Padahal semua orang juga tahu, menangnya pakai bansos dan ada intimidasi kalau tidak mau mendukung. Menjelang lengser, Jokowi sepertinya mau memastikan masa depan yang cerah untuk anak-anak dan menantunya. Satu persatu diantar. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan dia, siapa lagi? Masa Prabowo? Prabowo pasti bakal lebih mementingkan orang-orang kepercayaannya ketimbang keluarga Jokowi. Jokowi itu hebat. Bukan karena kepribadiannya. Sifat aslinya sudah kelihatan. Orang-orang sudah muak. Tidak ada yang percaya omongan dia. Dia hebat karena sebagai kepala negara, dia bisa mengontrol hampir semuanya. Dia bisa saja mengendalikan instrumen negara untuk kepentingannya. Begitu kekuatan itu diamputasi, Jokowi selesai. Tunggu sampai Prabowo dilantik, maka pelan-pelan Jokowi makin lemah. Dia akan ditinggalkan bahkan dikucilkan karena kerusakan yang dia wariskan sejak Pilpres sampai sekarang. Bukti lain Jokowi tidak sehebat yang dibayangkan.
adalah dia gagal membawa PSI lolos ke Senayan. Dia juga gagal membawa Kaisang maju di pilkada. PSI memakai foto dia di baliho-baliho, tapi tidak manjur. Kaisang sebagai ketua umum PSI tidak berhasil membawa PSI ke Senayan. Dia juga tidak berhasil membawa dia ke pilkada. Nasib politiknya sangat tragis. Sebenarnya, kalaupun Kaisang dipaksakan maju, bisa dikatakan dia sudah menjadi kartu mati. Dia ibarat bunga yang bahkan belum mekar, tapi sudah rontok duluan. Yang pertama, karena batas usia yang dipaksakan lewat utak-atik konstitusi. Semua itu diperparah dengan postingan di medsos. Semuanya berawal dari foto jendela pesawat jet. Kaisang dan istrinya ke Amerika. Gara-gara nila setitik rusak susu satu kontainer. Netizen menjadi detektif dan membongkar semuanya. Pesawat jet pribadi yang dinaiki adalah Gulfstream tipe G650. Yang kalau menurut penelusuran beberapa orang, biaya terbangnya sangat mahal. Per jam sekitar 300 jutaan. Dari Indonesia ke Amerika butuh waktu sekitar 17-24 jam. Jadi totalnya bisa mencapai 6-10 miliaran rupiah. Kemudian ada pamer-pamer harga roti sandwich, harganya 400.000. Ada foto di kawasan elit Rodeo Drive. Ada foto kereta bayi seharga 20 jutaan. Semua itu dipamerkan ketika rakyat sedang marah dan berdemo besar-besaran. Pamer kemewahan yang seolah disengaja ini pastinya membuat rakyat makin marah. Aib masa lalu mereka dibongkar habis oleh netizen. Kaisang dan istrinya dicaci maki, entah berapa juta caci maki yang diarahkan kepada mereka. Seketika nama Kaisang dan Erina menjadi rusak karena ulah mereka sendiri yang tidak peka dengan kondisi yang terjadi. Flexing tidak pada tempatnya, akhirnya menjadi malapetaka. Kalaupun Kaisang ikut pilkada, peluang menangnya sudah tidak ada. Kaisang selesai, bahkan kehebatan Jokowi pun tidak akan bisa membantu. Kaisang ibarat bunga yang sudah rontok, mau disiram berapa kali pun tetap percuma. Orang-orang sudah mencap dia, orang yang suka bermewah-mewahan, suka pamer, suka flexing, apalagi Erina. Netizen sempat membandingkan dia dengan Marie Antoinette, putri dari Kaisar Romawi yang angkuh dan suka berfoya-foya. Ini bakal membekas selamanya di benak orang-orang. Sulit sekali untuk menghapus cap itu. Salah sendiri, siapa suruh tidak menjaga perasaan masyarakat. Mau pamer sih boleh, tapi lihat situasi. Kaisang itu public figure, mau nyalon sebagai calon gubernur. Tidak etis, pamer kemewahan. Selain itu, dia tidak punya pengalaman tapi mau menjadi gubernur. Ini namanya tidak sadar diri. Parahnya lagi, karpet merah dipersiapkan untuk dia. Putusan MK mau dianulir supaya dia bisa maju. Rakyat mana yang tidak marah? Orang seperti ini memang harus dihentikan. Dia memang layak selesai sampai di sini. Tapi ada spekulasi yang saya baca di medsos, dia mungkin dapat jatah menteri. Kalau itu benar, tidak ada yang bisa diperbuat. Ini semakin membuktikan Kaisang itu tidak ada apa-apanya di politik. Prestasinya karena giveaway doang. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video yang akan datang.